A True Martial World. Bab 65. Judul: Lian Chengyu gugup. Malam itu, Lian Chengyu makan vegetarian, membakar dupa dan bermeditasi sepanjang malam, mengondisikan pikirannya ke kondisi optimal. Keesokan harinya, di pagi hari, perayaan resmi dimulai. Zhao Tiezu memimpin anggota kamp prajurit persiapan dan memindahkan tanduk tulang yang digunakan oleh klan suku Lian untuk menghormati surga. Dua pria kuat akan membawanya, dan pria kuat lainnya akan menggunakan semua kekuatannya untuk melewatinya. Bariton yang dalam bergema di atas klan suku Lian dan bisa didengar bermil-mil jauhnya. Saat yang tepat telah tiba. Teriak Zhao Tiezu di atas suaranya. Perayaan akbar oleh klan suku Lian menarik semua orang suku, selama mereka bisa turun dari tempat tidur. Bahkan seorang anak berumur 1 tahun akan digendong ke sini oleh ibunya. Tempat itu penuh sesak. Dong, dong, dong. Penabuh drum mulai menabuh drum. Ini mulai lambat tetapi menjadi lebih cepat seiring berjalannya waktu. Kulit sapi usang yang menutupi drum sepertinya hampir tidak bisa menahan kekuatan besar. Bunuh hewan? Zhao Tiezu berteriak lagi. Wajahnya kemerahan dan dia bersemangat. Menjadi pembawa acara perayaan adalah suatu kehormatan. Anggota kamp prajurit persiapan memimpin satu-satunya kepala ternak di klan suku Lian dan membantai mereka. Klan suku Lian awalnya memiliki 3 ekor sapi, namun dengan kekurangan makanan, 2 diantaranya disembelih untuk dibuat daging asap. Sebagian besar telah diberikan eselon atas dari klan suku Lian, dan sejumlah kecil telah diberikan kepada orang-orang berbadan sehat yang memurnikan tulang-tulang kuno sebagai hadiah. Sekarang, bahkan kepala ternak terakhir pun dibunuh. Itu setara dengan pembakaran jembatan. Tanpa ternak, lebih sulit lagi bercocok tanam di desa. Tanah belantara dipenuhi dengan batu besi hitam. Untuk membuka lahan pertanian sangatlah sulit. Anggota kamp prajurit persiapan seperti Zhao Tiezu akan pucat dibandingkan dengan ternak jika mereka mencoba membajak tanah. Lian Chengyu lebih kuat dari kepala ternak, tetapi apakah Lian Chengyu akan menarik bajak? Dengan kepala ternak mati, darah dikumpulkan. Penyihir suku itu datang dan menyeka darah di sekujur tubuhnya dan mulai menari seperti penderita epilepsi. Itu benar, penyihir ini adalah penyihir yang sama dengan yang bergabung dengan penduduk desa untuk membuang kotoran sapi ke rumah Jiang Xiaoru. Faktanya, hanya ada satu penyihir di klan suku Lian. Akhirnya tulangnya sudah diseduh, bagus sekali. Sekarang Master Muda Lian bisa menjadi Purple Blood. Lian Cuihua berkata dengan bangga di antara kerumunan. Karena suaranya keras, banyak orang mendengarnya. Kudengar jika Master Muda Lian dipilih oleh kerajaan, dia bisa membawa kita ke kota besar untuk menjalani kehidupan yang baik. Akankah masa depan kita berubah menjadi lebih baik? Ini mungkin tidak masalah bagi orang tua sepertiku. Tapi anakku baru berumur 10 tahun lebih, jika dia bisa meninggalkan lubang ini, itu akan bagus. Orang-orang di alam liar yang luas hanya memikirkan kehidupan masa depan mereka. Dengan ternak yang disembelih, ramuan gunung dipetik, dan gudang biji-bijian kosong, dapat dikatakan bahwa klan suku Lian telah menghabiskan segalanya, dan sekarang tidak punya uang. Jika mereka menemui kegagalan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Mungkinkah ada yang salah tentang masalah ini? Seorang pria paruh baya bertanya tidak yakin. Dia takut. Pui, pui, pui. Apa yang kamu katakan, tentu saja tidak ada yang salah. Orang-orang mulai berdiskusi. Mereka sangat berharap Lian Chengyu menerobos ke ranah Purple Blood dan berpartisipasi dalam pemilihan kerajaan. Mama, akankah kita mendapatkan daging? Saat orang-orang menantikan masa depan, seorang gadis berusia 3 tahun di dada ibunya bertanya saat matanya menatap pada daging sapi yang ditempatkan di kuali untuk dimasak. Dia tidak bisa berhenti menelan ludahnya. Jangan bicara sampah. Itu adalah penghormatan kepada para dewa, bagaimana mereka bisa memberikannya kepadamu? Wanita itu melompat saat dia dengan cepat menutup mulut gadis itu. Upacara berlangsung selama 2 jam sebelum berakhir. Lian Chengyu mengenakan jubah besar dengan baju besi perak naik ke atas panggung. Hari ini Lian Chengyu sangat bersemangat.
Di depan Lian Chengyu ada kotak giok dan ditutupi oleh sehelai sutra merah. Lian Chengyu menarik napas dalam-dalam karena waktu akhirnya telah tiba. Sudah waktunya mewujudkan ambisi dan aspirasinya. Dia perlahan menarik sutra itu untuk mengungkapkan item di dalam kotak giok. Di dalamnya ada esensi tulang kuno seukuran kepalan tangan. Esensi tulang kuno ini adalah barang yang menghabiskan semua aset keluarganya. Tampilan esensi tulang kuno tidak terlihat bagus. Warnanya coklat lumpur dan penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan relik tulang kuno sebening kristal. Ini bisa dimengerti. Mereka telah menggunakan teknik mundur untuk menyempurnakan esensi tulang kuno. Mereka telah menyeduh energi di dalam tulang kuno Frost Python dalam air Lee Fire, dan menguapkan air Lee Fire, mengkristalkannya untuk mendapatkan esensi tulang kuno. Bagaimana bisa sesuatu yang dibuat seperti itu terlihat cantik? Meski tidak terlihat bagus, di mata Lian Chengyu, itu adalah karya seni paling indah di dunia. Itu terkait dengan masa depannya, terkait dengan semua harapan yang dia berikan pada barang itu. Lian Chengyu menenangkan pikirannya dan mengambil esensi tulang kuno dengan kedua tangan dan memakannya. Esensi tulang kuno seukuran kepalan tangan itu seperti bola lumpur, bahkan teksturnya tidak berbeda dengan memakan lumpur. Rasanya sudah terbukti dengan sendirinya. Tapi Lian Chengyu tidak mau menyia-nyiakannya. Dia berhati-hati tanpa kehilangan sedikit pun. Dia bahkan menjilat jarinya sampai bersih. Dia gugup. Ini adalah pertama kalinya makan esensi tulang kuno. Energi di dalamnya mungkin keras tapi bentuk tubuhnya tidak buruk, jadi dia harus bisa menahannya. Upacaranya sudah selesai. Semuanya keluar. Zhao Tiezu berteriak dengan keras. Anggota kamp prajurit persiapan mulai mengusir orang-orang agar tidak mempengaruhi Lian Chengyu. Lian Chengyu akan menerobos ke alam Purple Blood di atas altar yang diberkati oleh penyihir suku. Meski diusir, orang-orang ini tidak pergi jauh. Mereka melihat dari jauh untuk melihat situasi di altar. Yang mereka lihat hanyalah Lian Chengyu duduk bersila. Dia mulai mengatur pernapasannya untuk istirahat. Tapi, gelombang panas yang diharapkan yang akan menyebar ke seluruh tubuhnya, memberikan perasaan meledak pada tubuhnya tidak terjadi. Sebaliknya, diafragmanya adalah kerang. Seperti apa yang baru saja dia makan adalah bola lumpur biasa. Oh, apa masalahnya? Lian Chengyu mengerutkan kening. Mungkinkah ada penundaan sebelum esensi tulang kuno itu muncul? Apakah aku perlu menunggu lebih lama? Lian Chengyu mulai menunggu dengan sabar dan menunggu. Tetap tenang. Aku harus tenang. Ketika esensi tulang kuno melepaskan energinya, itu akan menjadi seperti gelombang. Meski tubuhku memiliki konstitusi yang kokoh, namun saat terjadi lonjakan, mungkin akan sulit untuk menahannya. Aku perlu menenangkan hatiku dan mengertakkan gigi. Setelah menahan lonjakan ini, aku akan menjadi seperti burung phoenix yang bangkit dari abu dan terbang ke langit. Lian Chengyu memiliki pemikiran ini dan menenangkan hati dan pikirannya. Namun, 15 menit berlalu. Tidak ada sedikit pun reaksi dari esensi tulang yang telah mencapai perutnya. Ini adalah pertama kalinya Lian Chengyu memakan esensi tulang kuno, jadi dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menunjukkan efeknya. Dia berpikir bahwa mungkin esensi tulang kuno tidak mudah dicerna, jadi akan lambat. Mungkin